Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, tidak terasa waktu terus bergulir ya. Baru rasanya kemarin kita berjumpa dengan Ramadan, sudah mau berjumpa dengan Ramadan. Ada nggak ibu-ibu yang pernah merasakan hal demikian? Coba diingat-ingat lagi, perasaan baru kemarin Ramadan kan Bu? Baru ibu masak kolak gitu ya. Kalau Ramadan apa yang biasa ibu-ibu lakukan? Menyajikan hidangan untuk keluarga begitu ya. Menyajikan sahur. Perasaan baru kemarin gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah mau datang lagi. Subhanallah. Begitulah waktu. Apalagi kita hidup di sebuah zaman ibu-ibu di mana waktu itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu diperpendek ya, Masya Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan tanda dari tanda kiamat. Jadi antara tanda kiamat itu waktu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jangan heran ketika ibu-ibu terkaget-kaget melihat anak-anak yang awalnya masih SD, masih kecil, tiba-tiba dapat undangan dari teman sudah mau menikah gitu. Loh, perasaan baru kemarin gitu ya, ketemu sama putranya teman-teman masih pada SD gitu ya. Sekarang sudah besar, Allahu Akbar. Dan masalah waktu ini ibu-ibu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa menjaga waktu, tidak bisa memanage waktu, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, nanti ini ada hubungannya dengan Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, demi waktu, lihat Bu. Kalau Allah sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan keagungan sesuatu yang Allah sumpah dengannya. Berarti waktu ini adalah sesuatu yang Allah agungkan. Demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal salih, kecuali orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran atau kebenaran. Subhanallah. Nah, di antara waktu 1 tahun yang Allah telah ciptakan, ada yang dinamakan dengan bulan Ramadan. Ya, jadi dari 12 bulan itu ada namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan jatuh setelah bulan apa ibu-ibu? Sya'ban. Setelah bulan Ramadan bulan apa? Setelah bulan Syawal bulan apa? Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah, hafal kalau ini ibu-ibu ya, Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah, Muharram. Setelah Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir, Rajab. Sya'ban baru Ramadan. Yuk PR yuk dihafalkan lagi. Ya, ini kan bagian dari belajar agama ya. Kalau kayak Januari, Februari, Maret, April, itu kita udah lancar di luar kepala. Ya gak? Pasti kita hafal. Habis Maret apa? April. Habis April apa? Mei. Sebelum Mei apa? April. Gitu ya Bu. Mau dibolak-balik hafal. Kenapa bisa begitu ibu-ibu? Karena kita ngafalinnya waktu kecil. Ya kan? Sesuatu yang dihafal di waktu kecil tuh melekatnya lama. Ibu-ibu pernah nggak? Dulu waktu TK. Ya ibu-ibu dulu waktu TK. Belajar sebuah lagu. Dimana sampai sekarang nggak pernah tuh lagu di murojaah. Tapi masih keinget. Ada nggak? Ada. Maka ini jangan sampai terulang ke anak-anak kita. Ya, anak-anak kita dari kecil sudah diajarin, ayo nak, karena kita itu muslim, ayo anak-anak belajar yang Januari boleh belajar. Kemudian bulan-bulan Hijriah juga harus dipelajari. Jadi nanti ketika anak-anak kita sudah menjadi seperti ibu-ibu nih, ditanya oleh gurunya, ayo sebutkan bulan-bulan Hijriah. Mereka hafal seperti mereka menghafal bulan-bulan Masehi. Ya, jadi PR untuk kita. Nanti insya Allah di bulan Ramadan, anak-anak diantara materinya adalah belajar bulan-bulan
Hijriyah. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu memilih bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial, menjadi bulan yang istimewa. Kira-kira kalau boleh saya tanya ke ibu-ibu, kenapa Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang spesial? Karena di situ banyak pahala, ada lagi banyak ampunan. Kemudian bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian ada lagi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, seton-seton dibelenggu. Itu semuanya menjadi keistimewaan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan yang paling spesial, ya karena tadi sudah kita sebutkan satu persatu, dan yang paling spesial adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bu, yang namanya Al-Quran itu akan membawa kebahagiaan untuk siapapun yang dekat dengannya, dan pasti akan Allah berikan kemuliaan bagi siapapun yang dekat atau yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, di antara bulan dalam 12 bulan ada bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena di antara keistimewaannya adalah diturunkannya Al-Quran. Kenapa kota Mekah itu menjadi kota yang paling istimewa, yang paling spesial di muka bumi ini? Karena kota Mekah adalah kota yang diturunkannya Al-Quran. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang spesial? Ya kan Bu? Kalaupun para nabi-nabi zaman dahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam masih hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Nabi Musa dan Nabi Isa ikut ke dalam agamanya Nabi kita Muhammad SAW. Berarti spesial nggak? Spesial. Kenapa bisa spesial? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling spesial, ibu-ibu? Karena wahyu diturunkan melalui malaikat Jibril. Dan hati kita, kalau kita berdekatan dengan Al-Quran, anak-anak kita, kalau anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, keluarga kita kalau dekat dengan Al-Quran, maka pasti ini sudah janjinya Allah jadikan spesial, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Jadi tidak ada ruginya kita dekat dengan Al-Quran. Justru di dalam kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, dekatilah Al-Quran, karena di situ adalah pedoman hidup kita. Ya, dan pedoman hidup kita diantaranya juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, maka apa yang perlu kita lakukan ibu-ibu ya sebagai bekal untuk hari atau untuk tamu spesial yang sebentar lagi akan datang? Di antaranya adalah banyak-banyak berdoa. Karena kita tidak tahu apakah kita termasuk yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, atau ternyata Allah sudah panggil kita duluan sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ibu pernah dengar nggak? Ada hamba Allah yang 2 hari lagi mau Ramadan Allah wafatkan. Ada, pernah dengar ya? Maka dari itu kita minta kepada Allah dengan sebuah doa. Apa doanya? Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana tasliman. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya tidak apa-apa, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya Allah, saya kangen banget ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena dosa-dosa saya masih terlalu banyak. Dan saya ingin di bulan Ramadan benar-benar saya fokus untuk beribadah, untuk menutup dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Jadi benar-benar tuh berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita berdoa, benar-benar berdoa ibu-ibu, apa yang mesti kita lakukan yang kedua? Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini boleh ditulis step by stepnya. Kenapa kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena subhanallah, ketika kita belum bertaubat kepada Allah, maka hati kita itu masih keras. Karena ketika kita belum bertaubat kepada Allah, itu yang menghalangi kita untuk bisa beribadah. Jadi di antara penghalang kita untuk beribadah, kita tuh mager, males gerak, males ya. Kalau ada alarm berbunyi sholat qiyamul lail, kita hanya matikan alarmnya, tidur kembali. Itu kira-kira apa Bu? Dosa-dosa kita. Maka tidak ada jalan lain
yang bisa kita tempuh kecuali kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau orang sudah taubat dengan taubatan nasuha, Bu, maka titik-titik noda-noda hitam yang ada di hatinya dihapus oleh Allah. Kalau sudah dihapus berarti ada cahaya di dalam hati seorang hamba. Dan ketika bersih hati seorang hamba, maka akan mudah nasihat masuk. Maka akan Allah mampukan ia untuk banyak-banyak beramal saleh. Jadi yang membuat kita itu kalau baca Al-Quran cepat bosan gitu ya. Yang membuat kita itu kalau berzikir rasanya berat, diantaranya adalah karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Dan bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada dosa ibu-ibu. Di sini ada nggak yang nggak pernah punya dosa, Cung? Semua punya ya? Masya Allah ya. Tidak ada jalan lain kecuali kita memperbanyak istighfar kepada Allah, kecuali kita meninggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan benar-benar berazam untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Itulah diantara tanda orang yang mendapatkan taubatan nasuhah, ya subhanallah. Kemudian yang ketiga, ya teman-teman, mulai membiasakan dalam beramal saleh. Coba saya mau cek ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang di bulan Sya'ban ini sudah berapa lembar Al-Quran yang ibu-ibu baca? Sehari one day one juz atau one day two juz atau one day three juz? Berapa? 2 lembar? 1 lembar? Baik, 1 lembar. Misal 1 lembar itu kalau untuk 1 juz berarti membutuhkan 10 hari, ya enggak? Kalau 1 lembar, kan 1 juz itu ibu-ibu di dalam Al-Quranul Karim ada berapa lembar? 10. Berarti kalau 1 juz butuh 10 hari ya, benar ya, 10 hari. Berarti kalau ibu-ibu fokus istiqomah aja 1 lembar tuh sehari, maka di bulan Ramadan ibu-ibu menyelesaikan 3 kali khataman. Berarti beda jauh banget ya kita sama Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i itu kan 1 hari 2 kali khataman. Wow, katanya mbaknya. Wow gitu ya. Ini luar biasa ya mbak. Lah kita 1 bulan 3 kali khataman. Yuk tambah lagi. Di bulan Ramadan itu ibu-ibu boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi di luar bulan Ramadan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu hukumnya makruh. Ya. Nah berarti kalau 1 bulan 3 kali khataman tuh ya kalau bisa ditambah ya. Ya, kalau Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khataman ya minimal kita 1 pekan 1 kali lah. Atau minimal kita 1 hari bisa nggak 1 kali khataman? Berat Ustazah katanya ya. Ya sudah, kalau berat ya kita minta sama Allah 3 hari sekali kita khatam Al-Quran. Berarti dalam Ramadan ini kita 10 kali khataman. Memang itu bisa kalau Allah sudah tolong. Jadi begini ibu-ibu. Yang namanya ibadah itu, ibadah nih, kita tidak boleh murni mengandalkan kemampuan kita. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan kemampuan kita, maka terkadang meleset dari sebuah target. Tapi sandarkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah, ya Rabb tolong hamba ya Allah untuk bisa bangun malam. Insya Allah bangun malam. Ya Allah tolong hamba 1 hari ini wahai Rabbku menghabiskan setengah juz gitu ya. Insya Allah Allah tolong. Insya Allah. Jadi memang benar-benar dalam ibadah ini harus banyak-banyak bersandar kepada Allah. Harus banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Ibu-ibu doanya udah hafal? Apa doanya? Allahumma a'inna ala dzikrika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jal
Kita kalau sudah benar-benar minta tolong, kalau dalam bahasa Arabnya beristi'anah, minta tolong, baru kemudian kita tawakal. Ya Allah, saya sudah minta tolong kepada Engkau, saya sekarang bertawakal. Sudah, saya serahkan hidup saya dan apa yang ada dalam diri saya untuk Engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, setelah kita meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal, maka perlu yang namanya ibadah itu dibiasakan. Kalau ada pepatah mengatakan bisa ala biasa. Sama dalam ibadah kaidah itu bisa dipakai. Jadi kadang ibu-ibu begini, saya mau cerita sedikit. Ibadah-ibadah itu awalnya itu memang harus kita paksa. Ya. Karena kita sudah dewasa. Ya. Beda sama anak-anak. Anak-anak yang masih balita itu mungkin caranya beda dengan kita orang dewasa. Kalau kita itu harus dipaksa. Kenapa? Karena kalau awalnya ibadah itu tidak kita paksa, lama-kelamaan kita males. Dan kalau ibadah itu sudah jadi pola, maka ketika kita meninggalkannya tuh berat rasanya. Mau bukti ibu-ibu? Mau buktinya? Kalau ada orang biasa puasa Senin Kamis, biasa tuh puasa Senin Kamis, tiba-tiba dia nggak puasa gitu pas waktu Senin atau hari Kamisnya, kira-kira berat apa enggak? Berat. Kenapa? Karena sudah biasa gitu. Sudah menjadi pola dalam kehidupannya. Awal-awal untuk puasa Senin Kamis itu berat. Awal-awal rasanya lapar, biasanya makan kan Bu jam 7, ini harus puasa. Harus menahan lapar. Siang-siang matahari terik. Biasanya kalau siang itu langsung minum air es, misalnya ibu-ibu, ini harus menahan sampai matahari tenggelam. Atau ibu-ibu biasanya yang biasa sholat malam. Yang biasa sholat malam udah biasa tuh. Subhanallah, setiap malam Allah bangunkan. Suatu hari tidak dibangunkan sama Allah. Bangun-bangun mungkin ibu habis safar gitu, habis bepergian, kecapean, akhirnya bablas sampai subuh. Adzan subuh baru bangun. Kira-kira orang yang sudah terbiasa sholat malam Bu, kemudian Allah bangunkan subuh, ada rasa menyesal. Ya Allah, kenapa baru dibangunkan subuh? Ya Allah, saya nggak bisa tahajud gitu kan? Awal-awalnya untuk bangun malam tuh perlu prosesnya Bu. Perlu. Kadang sampai kantuk-kantuk gitu ya. Tapi butuh perjuangan. Disinilah letak sebuah perjuangan untuk beribadah kepada Allah Bu. Daripada kita nyesalnya nanti di akhirat, lebih baik kita berlelah-lelah di dunia. Orang yang sudah meninggal, ya, mereka minta kepada Allah, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kata yang sudah meninggal. Saya mau melaksanakan barang 1 rakaat salat sunnah. Ya Allah, kembalikan ke dunia, saya mau sedekah. Ya Allah, kembalikan ke dunia, saya mau berbakti kepada suami, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidak bisa, sudah beda alam. Nah, daripada kita menyesalnya di sana, mending di sini kita berlelah-lelah. Kapan kita panennya Bu? Seorang muslim tuh kapan panen pahalanya? Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu harus kita paksa. Dan terkadang ya Ibu, subhanallah, apa yang menjadikan kita selama ini tuh berat dalam beribadah tadi karena dosa-dosa. Dan agar lebih mudah kita untuk bisa memaksakan diri dalam beribadah itu ingat kematian. Itu senjata pamungkas. Kalau kita itu belum bisa menahan hawa nafsu kita, maka ingat kematian. Kematian itu, ajal itu tidak bisa ditunda barang sedetik. Kalau sudah datang maka on time. Ya, kalau sudah datang ajal. Dan kita tahu setelah kematian ada kehidupan. Dan kehidupannya di akhirat itu panjangnya luar biasa. Sudahkah kita menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian? Tanya diri kita masing-masing. Ya Allah, bekal saya masih sedikit ya Allah. Mungkin kalau ada orang ya Bu, kematian itu datang minta izin dulu, kira-kira orang yang dimintain izin oleh kematian bilang nggak, sebentar tunggu gitu nggak? Tunggu sebentar, saya belum mewakafkan tanah gitu ya. Saya belum apalagi ngaji, saya belum begini. Tapi yang namanya kematian itu rahasia Allah. Kapan saja bisa datang, nggak harus nunggu orang sakit dulu, nggak harus nunggu orang sepuh dulu.
Ya kalau kematian datang maka dengan cepatnya dia datang. Nah disinilah kita harus cepat untuk beramal soleh. Jadi kaidah dalam beramal soleh itu cepat, Bu, tidak menunda-nunda dan kerjakan walau mungkin menurut kita itu adalah amal soleh yang kecil. Karena sesuatu yang kecil kalau dibiasakan akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah kita terbiasa membaca Al-Qur'an, setelah kita terbiasa sedekah, setelah kita terbiasa bangun malam, maka ketika datang bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ringan kita jalankan. Ya, karena kita sudah mulai pemanasan nih. Dari kapan pemanasannya? Dari jauh-jauh hari. Dari bulan Rajab, dari bulan Syaban, bahkan mungkin sebelumnya kita sudah pemanasan. Jadi datang bulan Ramadan kita sudah enak aja, alhamdulillah, subhanallah. Maka dari itu, yuk yang masih belum membiasakan kita mulai dibiasakan ya. Dari setelah kita keluar dari kajian kita mulai harus ada target. Kira-kira apa target kita untuk beramal soleh? Oh saya mau membiasakan ngaji ya, baca Al-Quran. Oh saya mau membiasakan sedekah. Oh saya mau membiasakan memberikan makan. Oh saya mau membiasakan sholat malam gitu ya. Itu ibu tulis di list. Nanti setelah itu kalau malam sebelum tidur dimuhasabah lagi, dievaluasi lagi. Insya Allah nyampe di bulan Ramadan ibu-ibu sudah biasa. Ya semoga Allah berikan kemampuan untuk kita semuanya. Baik. Kemudian setelah kita bertaubat kepada Allah, setelah kita banyak berdoa kepada Allah, setelah kita membiasakan amal salih, maka yang keempat adalah kita menyambut. Ya ini persiapan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan riang gembira. Ya. Yo, saya tanya lagi ke ibu-ibu. Ibu-ibu senang nggak mau datang bulan Ramadan? Kenapa senang? Yakin, jujur. Bukan karena benar yakin ya. Itu tujuannya akhirat semua tuh. Saya pernah tanya ke pedagang yang biasa jualan gitu ya. Senang nggak Bu datang Ramadan? Oh senang Ustazah. Senang kenapa Bu? Mulai orderan banyak katanya. Dan memang itu kan sesuatu yang tidak dipungkiri bagi para pedagang, apalagi kue kering gitu kan. Itu kan datang Ramadan artinya sebentar lagi Idul Fitri. Kalau sudah Idul Fitri berarti sebentar lagi apa? Banyak orderan gitu kan. Nah dari sini kita mulai menata hati kita. Mulai menata hati kita, untuk apa saya gembira dengan kedatangan bulan Ramadan? Bu, izinkan saya membagi sedikit ya tentang kenapa kita harus berbahagia dengan sesuatu yang Allah telah agungkan. Seseorang yang ia berbahagia, riang gembira menyambut sesuatu yang Allah agungkan, maka ini adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu tadi bilang karena ada banyak pahala, bagus. Karena adanya bulan ampunan, bagus. Harapannya kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita menyambut bulan Ramadan dengan riang gembira, maka persiapan yang terakhir yang keberapa berarti? 5 ya. Coba berdoa, banyak bertaubat, membiasakan beramal, menyambut Ramadan dengan riang gembira, dan yang kelima adalah berbekal dengan ilmu. Ya, kenapa kita itu harus membekali diri kita dalam menyambut bulan Ramadan, dalam mempersiapkan bulan Ramadan dengan ilmu ibu-ibu? Karena yang namanya ibadah itu harus diawali dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Ya. Dan kenapa kita harus berilmu dulu? Karena kita ingin ibadah Ramadan kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika menerima amal soleh hambanya, maka Allah melihat dari niat yang ada di dalam hati seorang hamba, apakah niatnya memang murni hanya untuk mengharapkan ridha Allah atau yang lainnya. Kalau niatnya murni hanya untuk mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka Allah terima. Dan yang kedua, Allah akan melihat bagaimana seorang hamba melaksanakan ibadahnya tersebut. Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW
atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah terima. Tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, maka mohon maaf Allah tidak terima. Jadi itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi di antara tanda diterimanya amal solih berarti ikhlas dan juga berilmu. Ya, harus ada ilmunya dulu. Nah, ketika kita tahu bahwa ibadah puasa adalah perintah dari Allah, terdapat dalam surat apa ibu-ibu? Ayat 183. Dibaca bareng-bareng. Ta'awud dulu ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjut 184. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Satu lagi 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahida minkumus syahra falyasum wa man kana dhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, jangan dulu ditutup Qurannya. Coba perhatikan ayat 183, ayat 184, ayat 185. Ini semuanya berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, ayat 183 itu adalah ayat yang menunjukkan berkaitan dengan diwajibkannya ibadah puasa untuk kita. Kalau kita perhatikan ayat 183 berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini yang diwajibkan siapa ibu-ibu? Kita sebagai orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan puasa kepada siapa? Kepada orang-orang sebelummu, min qablikum. Untuk apa kita diperintahkan puasa oleh Allah Azza wa Jalla? La'allakum tattaqun, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Lihat Bu, kira-kira tujuannya bagus nggak untuk kita berpuasa selama bulan Ramadan? Bagus Bu? Bagus. Maka jadikan bulan Ramadan itu sebagai madrasah untuk kita membiasakan berbagai macam amal salih. Ya enggak? Tadi kan saya sudah katakan bahwa yang namanya amal soleh itu harus dibiasakan.
Dan nanti setelah kita biasakan Ramadan dengan berbagai macam amal salih, maka harapannya amal salih yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak terputus begitu saja setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Ya, terus kita langgengkan, terus kita istiqomahkan. Tapi terkadang ada juga orang yang ibadahnya itu hanya bulan Ramadan saja. Keluar dari bulan Ramadan sudah goodbye gitu ya. Keluar dari bulan Ramadan sudah ma'assalamah gitu ya. Sudah selesai, beda lagi. Dan di sini Allah ingin melihat, Allah ingin menguji kita sampai mana kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Ramadan kita beramal soleh, kapan lagi kita bisa beramal soleh? Kan di bulan Ramadan tuh kita beramal soleh itu Masya Allah loh Bu, rame-rame, ya nggak? Laki-laki yang nggak terbiasa sholat di masjid, kira-kira bulan Ramadan sholat di masjid apa mboten? Sholat. Tapi masalahnya yang diuji itu sebenarnya keistiqomahan. Kalau di Green Hill, awal-awal bulan Ramadan di sini ada tarawih nggak? Awal-awal loh ya, penuh nggak? Penuh. Salat subuh penuh nggak? Penuh salat subuh? Penuh. Tengah Ramadan ada kemajuan. Kemajuannya tambah banyak atau tambah maju sofnya? Tambah maju sofnya. Dan ini bukan hanya di Mushola Green Hill ya, tapi di mana-mana begitu. Subhanallah. Mendekati Idul Fitri. 28 Ramadan. Itu kira-kira masih ada jamaahnya? Masih. Tapi mengalami kemajuan lagi. Kenapa? Karena sudah banyak yang mudik. Subhanallah. Nih, ibu-ibu, izinkan saya sedikit bercerita tentang bagaimana ramenya keadaan orang-orang yang ada di Mekah. Saya belum pernah itikaf di Madinah, jadi saya belum bisa bercerita di Mekah. Itu di Mekah, aduh saya merinding. Kalau sudah masuk tanggal 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu kayak hajian Bu. Ramenya banget, pakai banget. Subhanallah, subhanallah. Semua orang ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan di Mekah sendiri, keadaan bulan Ramadan itu paginya seperti malam, malamnya seperti siang. Ya. Gimana maksudnya? Mereka memaksa diri mereka di malam hari untuk benar-benar full ibadah. Ya, untuk benar-benar apa Bu? Full ibadah. Kapan mereka tidur? Apakah 1 kali 24 jam nggak ada tidur? Ada. Kapan tidurnya? Nanti setelah mereka menunaikan ibadah syuruk, sholat syuruk, ya nunggu di Masjidil Haram biasanya, baru mereka pulang ke hotel. Dan ajibnya, luar biasanya Bu, subhanallah, subhanallah, kita tuh tidur sebentar, mungkin karena saking capeknya ya Bu, itu Allah cepatkan tidur. Sebelum duhur Allah bangunkan orang-orang yang biasanya beribadah sepanjang full malam bulan Ramadan tuh dalam keadaan fresh, dalam keadaan seger. Ya wallahu taala alam. Ya, itu yang terjadi. Dan saya juga banyak bertanya kepada para jamaah. Yang waktu itu saya jadi pembimbing dan saya tanya ke jamaah, Bu, gimana Bu Ramadan di sini? Oh, enak banget Ustazah. Tidurnya sebentar nggak ngantuk? Enggak, tidur malah habis tidur sebentar fresh katanya. Biasanya juga mereka kan banyak mengkonsumsi air zam-zam ya, jadinya tubuhnya itu subhanallah sudah bagus. Kalau kita di sini kadang banyak tidur, bangun tidur apa Bu? Lelah gitu ya. Bangun tidur rasanya pegel-pegel semua. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Di sana tuh yang dirasakan begitu oleh jamaah. Jadi tidur misalnya ambil syuruk misalnya mulai tidur jam 8, 9, 10, 11, setengah 12, 3 jam setengah. Bangun tuh fresh. Nanti bangun sholat duhur, kalau yang deket dengan masjid biasanya sholat di masjid, kalau yang rodo jauh biasanya sholat di hotel. Nanti sebelum asar sudah mulai siap-siap ke masjid. Terus saja begitu setiap hari Bu. Subhanallah. Kalau sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, tarawihnya di sana ada 2. Ya, ba'da Isya dan nanti menjelang tengah malam, sekitar pukul 1 itu sudah ada lagi tarawih. Dan rasanya tuh walaupun suratnya panjang-panjang Bu, nggak bosen Bu. Masya Allah. Kenapa? Karena memang imamnya juga pilihan ya. Jadi imamnya juga enak. Ibu-ibu pernah dengar atau mungkin di sini pernah lihat kalau pas bulan Ramadan setel TV Mekah gitu kan, rasanya kita yang ada di Indonesia juga ikut merasakan ya Bu. Masya Allah, bagaimana dengan saudari-saudari kita yang langsung ikut sholat tarawih di Masjidil Haram. Di pagi hari ini atau menjelang siang, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga ibu-ibu yang hadir di sini, Majelis Ta'lim Ashabul Jannah,
Semoga Allah mampukan tahun depan untuk bisa ngicipin Ramadan di Mekah. Amin. Masya Allah. Ya, jadi bonus untuk yang hadir. Ya, Masya Allah. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, Bu. Kalau kita sudah punya niat, masalah umroh itu rahasianya Allah. Kalau kita sudah punya niat, kita ada ikhtiar untuk menabung, Allah akan mampukan, Allah yang akan menyempurnakan. Ya. Dan umrah di bulan Ramadan itu berbeda dengan umrah di bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita itu gak puasa itu dengan air zam-zam, kurma, atau mungkin biasanya dibagi juga roti sama yogurt, itu udah kenyang sampai nanti menjelang tengah malam. Subhanallah. Jadi barakah waktunya. Subhanallah. Ibu pengen minta sama Allah yang Maha Kaya. Ya, Allah Al-Ghani, Zat yang Maha Kaya, minta, ya Allah mampukan wahai Rabbku. Nggak usah mikir terlalu panjang. Gimana saya nggak punya uang? Lah siapa yang punya uang? Allah. Minta sama Allah. Ya. Masya Allah. Baik, jadi kita mulai siap-siap nih. Bulan Ramadan, diantara bekalnya adalah kita jadikan malam hari untuk beribadah kepada Allah. Diganti tidurnya nggak apa-apa. Tidurnya anak-anak sekolah baru kita tidur. Misalnya sudah sekolah terus kita tidur. Insya Allah nanti kalau itu menjadi pola, bagus banget. Baik, nah kemudian ilmu apa yang setelah tadi kita tahu ayat 183 berkenaan dengan kewajiban bahwa Ramadan ini adalah hukumnya wajib. Bagi siapa wajib, Bu? Ayo, bagi siapa wajib? Bagi siapa bulan Ramadan itu puasa itu wajib? Pertama bagi orang beriman, berarti muslim. Bukan hanya beriman saja, tapi orang Islam semuanya. Karena level muslim dan mukmin itu udah berbeda. Pertama yang paling tinggi adalah muhsin. Orang-orang yang sudah mendapatkan derajat ihsan, ya, muhsin. Yang kedua adalah mukmin, orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah muslim, orang-orang yang beragama Islam. Dan puasa di bulan Ramadan itu kewajibannya adalah bagi orang-orang muslim, ya. Apalagi bagi orang-orang beriman itu harus lebih-lebih, karena orang-orang beriman levelnya lebih tinggi daripada muslim itu sendiri. Baik, kemudian diwajibkan untuk siapa lagi? Apa syarat sah ibadah bulan Ramadan? Muslim. Kemudian yang kedua, balik. Baik, balik sudah tahu ya, kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Yang ketiga, berakal. Masya Allah. Berakal berarti dia harus, akalnya itu harus sadar gitu. Kemarin saya mengisi kajian hari Rabu kemarin di Godean, di Majelis Taklim Wingko Kelapa Gading, mungkin ibu-ibu tahu. Insya Allah mereka antar jemput saya, kemudian salah satu panitia ada yang bertanya ke saya. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu. Ustazah, kan tadi Ustazah bilang kalau syarat dari puasa itu adalah berakal. Bagaimana dengan orang depresi? Nah, kalau saya tanya ke ibu-ibu, bagaimana dengan orang depresi, Bu? Apakah masih menjadi wajib baginya untuk berpuasa? Kalau sudah nggak sadar ya nggak. Terus ada lagi jawabannya. Saya jawab tergantung depresinya, sesuai dengan kondisi. Subhanallah, kata panitia yang mengantar saya itu, beliau banyak menemukan kasus di zaman sekarang itu orang-orang yang depresi. Allahu Akbar. Maka nikmat akal yang Allah berikan kepada kita, Bu, kita masih sadar untuk bisa beribadah itu sungguh nikmat yang besar gitu loh, yang mungkin jarang kita syukuri. Ya. Dan orang yang depresi itu sesuai kondisi. Patokannya apa? Patokannya sholat. Kalau dia masih ingat sholat, oh hari ini duhur, dia sholat berarti dia masih wajib untuk berpuasa. Tapi kalau depresinya sudah nemen banget, sudah mendekati mohon maaf gila, ya, yang memang benar-benar gak sadar, maka sudah gugur kewajibannya. Ya, baik. Kemudian yang keempat apa? Tadi muslim, balik, terus berakal, mampu. Ya, sehat sama mampu. Jadi mampu itu diantaranya adalah mampu fisiknya untuk bisa berpuasa. Maka nanti di ayat yang ke-184 di situ kan disebutkan, ya, faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang dalam bepergian, mereka boleh tidak berpuasa melainkan mengganti di hari-hari setelah mereka sehat. Ya. Nah,
Termasuk di antara yang boleh untuk tidak berpuasa adalah yang memiliki udzur. Siapa wanita-wanita yang memiliki udzur dalam hal ini? Yang pertama tadi adalah yang sakit, ya. Sakit itu boleh tidak berpuasa. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam bepergian. Jadi ibu kalau dalam bepergian tuh boleh dua pilihannya. Ibu boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, ya. Ustazah, tapi saya kuat kalau puasa. Ya monggo puasa. Tapi kayaknya bepergiannya jauh banget. Saya nggak kuat puasa. Ya udah, nggak usah puasa, nggak usah memaksakan. Saya pernah cerita nggak ke ibu-ibu? Ada jamaah umroh tuh yang maksa puasa. Pernah cerita nggak? Belum ya. Jadi ada jamaah umroh itu saya diceritakan oleh ibu gitu. Jadi jamaah umroh yang maksa puasa. Saya mau puasa aja pas lagi bepergian naik pesawat. Nah, ibu-ibu tahu nggak kalau naik pesawat itu kan kalau kita dari Indonesia berarti semakin jauh dari matahari. Waktu itu jamaah yang puasa itu bilang begini, kok lama banget ya puasanya gitu ya. Perasaan udah lama gitu ya. Di atas pesawat tuh bilang kata ibu. Terus pramugari ini sudah mulai membagi-bagikan makanan untuk berbuka puasa. Dikiranya jamaah karena sudah lama nahan lapar, dikiranya sudah masuk waktu buka puasa. Dimakan sama jamaah itu ya. Baru kemudian beberapa waktu setelah dibagikan itu pramugarinya bilang, mari kita bersiap-siap untuk berbuka puasa. Jamaahnya serempak, sudah habis gitu. Subhanallah. Dan itu terjadi, subhanallah. Berarti kalau dalam kondisi seperti ini nggak puasa dulu nggak apa-apa. Ya, jangan dipaksa. Nanti gampang dikodok. Kapan itu? Kalau sudah nggak bepergian. Jadi boleh nggak berpuasa. Yang ketiga, orang yang boleh nggak berpuasa itu lansia. Ya, lansia, orang sudah sepuh, si mbah-mbah usianya 90 tahun, 100 tahun, jangan dipaksa puasa. Ibu yang maksa puasa kalau terjadi sesuatu kepada si mbahnya, ya, apalagi sampai meninggal kita yang bertanggung jawab. Jadi nggak usah, Mbah. Kiat mboten puasa. Oh kuat, kan ada si mbah yang begitu. Coba dulu ya mbah sehari, baru setengah hari gitu ya. Ya udah buka aja gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu juga lihat sikonnya, si mbah-mbahnya seperti apa. Nah, buat si mbah-mbah yang nggak kuat puasa, jangan dipaksa puasa. Dan ia pun tidak wajib mengqadha, Bu. Hanya membayar fidyah. Ya, fidyah. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Di antaranya caranya adalah memberikan makan kepada fakir miskin. 1 hari yang ditinggalkan puasa, 1 fakir miskin. Bisa setiap hari kita panggil fakir miskin, kita kasih makanan. Bisa dijadikan 30 fakir miskin datang ke rumah, kita bikin, kan sekali masak. Kan sekalian masak, kita masak besar, kemudian kita bagi-bagi 30 orang itu untuk membayar fidyah, boleh. Ya. Dan mana yang paling afdol, mana yang paling utama, memberi makan fakir miskin dengan yang mentah atau yang matang? Matang. Ya. Ibu kalau memberikannya beras, kalau matang jangan nasi tok. Ya. Tapi harus pakai lauk gitu ya. Kan kasihan masa menasi aja. Nanti alasannya kok nasi aja Bu? Lah kalau mentah kan kita beras saja gitu ya. Jadi harus pakai lauk dan itu mengenyangkan. Ya. Sekiranya seberapalah fakir miskin itu kenyang, lah disitulah kita berikan. Ya. Baik, kemudian siapa lagi? 1, 2, 3. Wanita yang boleh tidak berpuasa, wanita yang haid. Ya. Kalau teman-teman haid maka nggak boleh berpuasa, walaupun kedatangan tamu haid itu 2 menit sebelum berbuka puasa. Nah, kan ada tuh. Teman-teman pernah nggak merasakan itu? Mbak Wiwi pernah ya, Mbak Wiwi? Berapa menit lagi tuh? 10 menit. Udah puasa ya Allah, 10 menit lagi adzan maghrib, datang tamunya. Nah, kalau kayak gini cepat dibatalkan atau boleh, sebagian ulama ada yang mengatakan kalau memang di semua rumah itu puasa maka ditahan dulu. Tapi 1 hari itu batal, harus diganti dengan hari berikutnya. Baik, kemudian yang kelima adalah wanita-wanita yang sedang nifas. Itu tidak boleh berpuasa, ya. Dulu Bu, waktu saya melahirkan anak sulung saya di Yaman, dulu anak saya melahirkan tuh 30 Sya'ban. Bisa dibayangkan enggak? Besoknya puasa.
Tapi saya bersyukur ya udahlah, memang sudah alhamdulillah kondisinya sehat, saya juga lahiran normal, ya sudah kita syukuri alhamdulillah. Ya, hanya nifasnya jadi panjang. Puasanya juga jadi panjang qadanya. Alhamdulillah Allah berikan kemampuan untuk mengqadha. Kemudian ada juga wanita yang boleh tidak berpuasa, diantaranya yang hamil dan menyusui. Kalau memang tidak mampu untuk berpuasa atau merasa khawatir nanti bayi yang ada di perutnya, janin yang ada di rahimnya itu nanti kalau puasa malah kelaparan, boleh nggak puasa. Atau yang ibu-ibu yang menyusui anak, ya kalau sampai puasa ternyata anaknya malah kelaparan, boleh juga nggak puasa. Ya. Dan ada satu kondisi ibu-ibu, saya itu pernah melihat ibu-ibu di Yogyakarta, kalau pas bulan Ramadan, kalau nggak melahirkan, menyusui. Kalau nggak menyusui, hamil. Utak-utak itu aja ya. Maksudnya keadaannya tuh begitu terus. Sampai sekarang itu anaknya sudah 11. Masya Allah. Iya. Iya betul, 11, Masya Allah. Jadi ada tuh tipe begitu. Nah, bagi yang wanita-wanita tipe begini nih, yang setiap bulan Ramadan begitu, terus artinya kan berarti 1 tahun penuh tuh dia menyusui ya. Terus, boleh hanya cukup membayar fidyah saja. Tidak perlu diqadha. Tapi bagi wanita-wanita yang memang dia kuat untuk mengqadha, maka boleh mengqadhanya. Dan memang para ulama juga berbeda pendapat. Baik. Nah, setelah kita tahu syarat sah ibadah bulan Ramadan, maka kita belajar rukunnya. Apa sih rukun Ramadan itu, puasa Ramadan itu? Di antaranya adalah niat, Bu. Ya. Dan spesial untuk niat puasa Ramadan harus di malam hari. Tidak bisa kita di siang hari, kecuali puasa sunnah. Ibu-ibu misalnya kemarin hari Ayyamul Bid, ya, ibu-ibu dari pagi belum makan sampai jam 9. Eman lah, saya mau puasa aja, saya niat, ya Allah saya mau puasa sunnah, boleh. Tapi kalau puasa wajib dari malam hari, ya. Dan dari malam itu sudah ada niat, ya. Dan niat ini kata para ulama ada 2 cara. Ada yang setiap malam dia harus baca, ada niatnya untuk 1 bulan penuh. Ya Allah sebulan ini saya mau niat puasa, itu boleh. Hanya nanti ketika dia haid berarti kan sudah ini nih buka. Nanti ketika mulai lagi niat lagi. Ya Allah saya mau puasa setengah bulan misalnya, itu boleh. Ya kalau khawatir ibu lupa niat. Kalau setiap malam boleh nggak? Boleh setiap malam. Kalau untuk 1 bulan penuh boleh nggak? Boleh, silahkan. Jadi sebenarnya fikih itu luas, Bu. Ya, kenapa kita itu kadang kurang terima dengan orang-orang yang berbeda dengan kita dalam masalah fikih? Karena mohon maaf kita kurang ilmu. Tapi kalau kita alhamdulillah misalnya pernah belajar di sini, kita tuh akan bijak dalam menyikapi perbedaan dalam masalah fikih. Dan tidak perlu diperbesar keadaan kita manakala kita memang mungkin sedikit berbeda pendapat dengan kawan kita kalau dalam masalah urusan fikih. Kalau masalah akidah, kita sepakat akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah di antara rukun dari ibadah puasa sendiri adalah menahan lapar dan dahaga serta menahan untuk tidak berkata-kata kotor dari mulai fajar subuh sampai matahari tenggelam. Ya, jadi kalau sudah adzan subuh kita sudah nggak boleh makan, kita sudah nggak boleh minum kecuali sesuatu yang kita pegang. Contoh, ibu pas sahur ya lagi megang gelas atau lagi megang air. Adzan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air ada di tangan ibu, gelas ada di tangan ibu. Boleh diminum sisanya. Ya. Tapi kalau ibu sudah tahu hukumnya itu jangan sampai berarti enak dong yang dipegang boleh dimakan gitu ya. Mangkok dipegang, piring dipegang jadi 2 gitu ya. Jangan juga begitu. Karena saya pernah dapat tuh pertanyaan dari anak pondok, Ustazah berarti boleh ya Ustazah kita pegang tuh piring. Biar nanti kalau udah adzan yang lain udah pada selesai saya masih makan. Ya Rob, niatnya begitu ya. Jadi sesuatu yang sudah dipegang oleh tangan selesaikan. Boleh. Tidak membatalkan puasa dan itu diperbolehkan. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga dari ibadah puasa sendiri adalah kita
diantaranya adalah menjauhi pembatal-pembatal puasa. Menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa, itu rukun. Nanti insya Allah kita akan belajar bersama apa sih yang membatalkan puasa. Ya, baik. Ampun Bu, rukun sudah kita pelajari. Perintah, oh subhanallah terlewat, maaf. Tadi itu kewajiban puasa itu berarti ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ada juga hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi apa? Buniyal Islamu ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa saumi Ramadan wa hajj. Ya, jadi ada 5 Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara, rukun Islam. Ya, ada 5, diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Baik, kita sudah tahu apa hukum puasa Ramadan. Dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Kita juga sudah tahu syarat sah. Kita sudah tahu rukun. Maka yang perlu kita ketahui juga adalah sunnahnya. Ya, ini penting nih. Apa sih sunnahnya? Kalau kita puasa tuh sunnahnya apa? Bu, jangan pernah menganggap remeh sebuah sunnah. Walaupun sunnah itu definisinya kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak kita kerjakan tidak ada dosa. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh meremehkannya. Kenapa? Karena ibadah sunnah yang kita lakukan itu sebagai penambal ya dari kewajiban-kewajiban yang mungkin kita belum sempurna melaksanakannya. Ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, diantaranya apa sunnah dalam beribadah puasa, menjalankan ibadah puasa, diantaranya adalah mengakhirkan waktu sahur. Ya, mengakhirkan waktu sahur. Jadi ibu, kalau bangun malam, ya ini kalau bangun malam, maka bangunnya jam 3 atau jam setengah 3, ibu gak harus makan setengah 3. Ya. Makannya kapan Ustazah? Makannya setengah jam sebelum adzan subuh, kan kata Rasulullah jaraknya itu 50 ayat Al-Quran dibaca. Berarti ya kira-kira setengah jam lah ya. Setengah jam per 20 menit baru ibu-ibu mulai menyantap hidangan. Hikmahnya apa Bu? Kenapa Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk mengakhirkan waktu sahur agar tidak cepat lapar? Ibu-ibu kalau makannya jam 1, jam 5 udah keroncongan enggak perut? Iya, udah lapar ya. Jadi mendekati waktu subuh baru kita sahur ya. Dan ini adalah sunnah. Dan perlu diketahui juga bahwa dalam sahur itu ada barokah. Kalau kita pengen didoakan oleh malaikat, maka bersahurlah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada barakah. Dan sahur itu tidak harus berat Bu ya. Ibu makan, kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum dikatakan makan ya. Subhanallah. Padahal kalau sahur itu paling afdol, ya paling bagus itu Bu, biar nggak cepat ngantuk nanti paginya. Pakai kurma itu bagus dan buah-buahan ya. Tapi gimana ya Ustazah? Nanti kalau nggak makan nasi lapar, ya makan buah-buahannya yang mengenyangkan. Pisang, alpukat, itu kan mengenyangkan. Nanti diguyur madu, boleh toh? Nah insya Allah itu malah akan lebih kenyang di perut ya, daripada hanya sekedar karbohidrat. Tapi boleh nggak makan nasi? Boleh, Ibu, karena kita hidup di Indonesia. Kalau nggak makan nasi belum makan, maka boleh makan nasi, tapi nggak terlalu banyak ya. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa di antara sunnahnya adalah mengakhirkan sahur dan di antara sunnahnya adalah menyegerakan berbuka. Ya, ini penting banget nih ibu-ibu. Jadi kalau Ramadan kemarin pas adzan maghrib kita masih di pasar kaget. Kalau pas Ramadan itu loh, kalau di Green Hill nggak ada ya. Kalau di luar itu kan ada tuh. Di masjid-masjid tiba-tiba ada pasar bermunculan pedagang-pedagang itu. Pasar Ramadan ya, pasar Ramadan. Kalau sudah waktunya maghrib tiba, pastikan kita tuh udah siap-siap berdoa, siap-siap makan, minum gitu ya, dengan apa-apa yang ada di depan kita. Banyak juga emak-emak
udah adzan maghrib masih belanja ke sana kemari di pasar Ramadan itu. Jadi pastikan yuk bismillah, mulai tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya sudah waktu mendekati maghrib, pulang ke rumah, pulang ke sarangnya gitu ya, pulang ke rumah, kemudian bersiap-siap berdoa, kemudian bersiap-siap menyantap hidangan kalau adzan sudah berkumandang. Nah, disunahkan juga untuk menyantap hidangan berbuka puasa yang pertama kali masuk ke dalam mulut kita itu adalah kurma. Kalau ndak ada kurma apa, Bu? Air putih, bukan es doger, bukan es campur, bukan kolak, bukan gorengan. Kan ini menjadi ciri khas warga Indonesia kan? Itu malah wajib. Coba Ibu, saya mau tanya jujur ya, jujur. Kalau di depan meja ini ada kurma, ada tuh kurma. Ada es campur nggak Bu? Es teler, es doger gitu ya. Es apalah gitu ya. Ada gorengan. Yang pertama kali disantap apa? Subhanallah. Padahal kita tuh tahu teorinya ya. Kita tahu ilmunya. Apa kata Allah? Kata Allah, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Alhamdulillah kita sudah tahu. Hanya kadang mengamalkannya rodo-rodo berat. Kenapa? Karena gorengan itu sudah melekat dalam diri kita. Ya subhanallah. Jadi Bu, sekarang ibu-ibu mulai pinter dalam menghidangkan hidangan. Bikinlah hidangan yang minimalis. Ya. Kalau sudah mendekati adzan yang ada di meja makan hanya kurma. Ya. Anaknya tanya, Bun, kok cuman kurma gitu ya. Ayahnya juga mulai tanya, biasanya Bunda kalau Ramadan ini sibuk gorengan, yang ada kok cuman kurma. Sebentar makan dulu yang ada gitu ya. Nanti setelah dimakan tuh kurma, baru setelahnya gorengan muncul, yang lain muncul. Begitu. Ya. Siap enggak kira-kira tuh? Insya Allah. Walaupun mungkin pertama-tama pasti ada rasa berat tuh ya. Kok minimalis banget, cuman kurma gitu ya. Kurmanya pilih yang nggak manis banget. Kurma Nabi boleh, kurma ajwa, atau sekarang Masya Allah ya sudah banyak rutob. Rutob kan enak tuh. Beli Bu rutob kalau ada uang ya, beli rutob. Rutob pun sudah banyak yang masuk ke Indonesia, beli. Untuk hidangan pertama. Coba cek secara kesehatan saja, ketika kita berada dalam perut kosong kemudian masuklah kurma itu Masya Allah bagus banget manfaatnya. Atau bisa juga ibu-ibu setelah kurma masuk, semangka masuk, jeruk masuk, wah Masya Allah. Saya jamin insya Allah biidnillahi ta'ala kalau cara berbukanya bagus, cara sahurnya bagus, timbangannya nggak ke kanan gitu ya, timbangannya ke kiri gitu ya. Jadi yang namanya puasa itu ya kalau kita bener nih, bukannya bener, sahurnya bener, maka bonusnya langsing ya. Tapi bukan tujuan utama diet ya untuk puasa. Kita tujuan utamanya adalah mencari pahala. Nah, selama ini apa yang menjadikan kita kalau pas puasa timbangannya ke kanan? Banyak makan manis, banyak makan gorengan, aji mumpung karena buka puasa semuanya dihidangkan, nasinya banyak, esnya banyak, padahal nggak semuanya kemakan. Ya, siap ibu-ibu kita berbuka secara minimalis? Insya Allah. Bismillah ya. Kita berazam semoga Allah mudahkan. Baik, amin. Kemudian di antara sunnah dalam bulan Ramadan adalah salat tarawih. Ya, Masya Allah, salat tarawih. Jadi salat tarawih ini spesial ada di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Dan rasanya kalau ibu-ibu pas awal-awal bulan Ramadan tuh seneng gitu ya Bu, melihat orang berbondong-bondong, bapak-bapaknya ke masjid, Masya Allah penuh masjid, ya Allah seneng banget ya. Ya itulah subhanallah kenapa bulan Ramadan tuh Allah berikan itu, karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat, sehingga banyak amal solih yang ringan untuk dikerjakan oleh kaum muslimin. Baik, setelah kita tahu sunnahnya, terakhir adalah kita harus mengetahui pembatal-pembatal puasa. Terakhir, apa pembatal-pembatal puasa? Di antaranya satu, makan dan minum dengan disengaja. Ini batal puasanya. Ibu siang-siang haus, tahu tuh lagi puasa,
tiba-tiba dibuka airnya teguk-teguk, itu batal nggak? Batal. Tapi kalau lupa, ibu habis nganter anak ke sekolah, memang bener-bener lupa, lapar banget perut, ya, masih ada sisa sahur di meja makan, ibu-ibu makan, lahap satu piring habis, minum juga, baru keinget, astagfirullah, kan puasa, tadi sahur, lanjutkan. Berarti itu rizki dari Allah. Ya, ada nggak yang pernah begitu? Ah, pernah ibu, masya Allah, nikmat nggak bu? Terus lupa itu, diminum, habis satu gelas. Itu namanya ngeleh. Masya Allah. Ya udah, itu namanya rizki dari Allah. Lanjutkan puasanya ya, masya Allah. Jadi kalau lupa boleh. Yang membatalkan itu kalau sengaja. Ya. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Itu batal. Ya, jadi memasukkan jari jemari ke kerongkongan biar muntah itu batal. Tapi kalau ada misalnya orang nggak enak badan tiba-tiba muntah, nggak sengaja, itu batal atau mboten? Tidak, ya tidak batal. Yang disengaja aja. Yang ketiga, apabila suami istri melakukan hubungan suami istri, ya itu juga batal. Dan hati-hati bagi suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan, ini ada kafarohnya. Ya, masya Allah. Jadi bilang ke bapak-bapaknya, ke suaminya ibu-ibu, Ramadan siang harinya off dulu, gitu ya. Ya, jadi itu harus benar-benar kesepakatan di awal. Ya. Baik. Yang keempat, yang membatalkan ibadah puasa Ramadan adalah keluarnya mani. Itu juga batal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki niat untuk berbuka. Sudah, itu batal. Baru niat, kayaknya ya saya hari ini gak kuat puasa, niat mau berbuka. Tiba-tiba ibu-ibu bilang, tapi puasa aja deh. Itu sudah batal ya. Karena sudah ada niat. Ya. Walaupun belum terucap di dalam hati, niat mau batalin puasa, sudah batal. Ya. Hati-hati ya bu nanti. Jadi jangan sampai punya niat untuk berbuka puasa. Karena niat dalam berbuka puasa itu sudah batal. Ya. Baik. Kemudian kalau saya tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu misalnya ibu-ibu suntik gitu ya. Suntik apa sih biasanya ibu-ibu? Vaksin misalnya. Itu batalin puasa apa enggak? Yo, yakin? Ya, tidak membatalkan puasa. Bagus. Infus batalin enggak? Ya, infus membatalkan puasa. Kenapa kok bisa? Karena itu sebagai pengganti makanan. Tetes mata batalin puasa apa batal? Enggak. Ya, tetes telinga batalin puasa? Enggak. Berbekam batalin puasa? Tergantung. Kalau bekamnya itu darah yang keluar banyak dan itu membuat lemas, maka dia batal puasanya, boleh berbuka dan diganti di hari yang selanjutnya. Donor darah juga sama. Ya, donor darah nih bu, ibu mau donor darah misalnya atau suami kita mau donor darah, tergantung kondisi. Kalau misalnya dia kuat, ya maka lanjutkan. Kalau enggak kuat, boleh membatalkan puasa. Ya, jadi termasuk dari donor darah. Bercelak, batalin puasa enggak? Enggak. Kumur-kumur? Enggak. Mengguyur rambut? Enggak. Ya, jadi yang membatalkan puasa tadi yang sudah jelas adalah infus yang masuk, itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Alhamdulillah kita sudah banyak belajar dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang ibu-ibu dapatkan di hari ini menjadi bekal untuk kita menjalani ibadah Ramadan tahun ini, menjadi ibadah puasa Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Dan jadikan kalau Allah berikan kesempatan untuk kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, jadikan seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir kita. Orang kalau sudah mengatakan kayaknya saya ini terakhir Ramadan saya di dunia, ya Allah saya berikan yang terbaik untuk engkau, gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah secara maksimal, diberikan keistiqomahan sampai terakhir,
di detik-detik ya kita mendapatkan Lailatul Qadar ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.